Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan jawaban dari bidang studi teknologi layanan jaringan. Bandwidth capacity merupakan tip penyewaan sambungan internet yang hanya membatasi lebar kanal link berdasarkan kapasitas bandwidth. Contoh, ketika pengguna menyewa sambungan internet dengan latar bandwidth 20 Mbps, selama periode waktu tertentu pengguna hanya diizinkan mengakses internet dengan ketersediaan bandwidth maksimal 20 Mbps tanpa terbatas waktu dan besar paket daya yang didownload ataupun diupload. Shared bandwidth disebut dengan up-to. Bandwidth merupakan mekanisme pembagian bandwidth yang diperoleh berdasarkan banyaknya pengguna yang sedang mengakses, sedangkan dedicated bandwidth merupakan bandwidth yang secara khusus disediakan hanya untuk seorang user saja. Perbandingan penggunaan bandwidth adalah 1:1. Dengan kapasitas tersebut tidak terbatas waktu dan jumlah user tidak sama. Kuota internet merupakan kuota yang diberikan secara penuh pada perangkat yang menggunakan untuk berbagi keperluan tanpa terbatas waktu dan lokasi pengaksesan. 2. Kuota internet lokal adalah kuota internet yang disediakan oleh pembatasan akses jangkauan wilayah tertentu atau di area media Provinsi Riau dan lain-lain. 3. Kuota internet video merupakan kuota secara khusus disediakan untuk mengakses data video melalui aplikasi khusus. 4. Kuota internet chattingan dan media sosial merupakan kuota yang disediakan secara khusus untuk melakukan chatting seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. 5. Kuota berdasarkan waktu akses kuota yang disediakan secara khusus para pengguna yang melakukan akses pada jam dan waktu tertentu. Jenis infrastruktur layanan jaringan yang dibangun, kecepatan transfer data, lebar bandwidth, jumlah pengguna, kualitas koneksi. Contoh, pipa air dengan ukuran yang sama, kemudian keran di kamar mandi dan di halaman dihidupkan, maka tekanan di setiap titik akan berkurang. Pipa air di rumah adalah bandwidth, keran yang dihidupkan adalah aktivitas internet dan yang kamu lakukan, dan tekanan air adalah kecepatan di setiap perangkat. Besarnya bandwidth adalah seberapa besar kamu membeli layanannya. Meskipun kamu bisa melakukan streaming tanpa terputus, ketika ada perangkat lain mengunduh file, kapasitas tersebut akan terbagi ke perangkat lain. Bandwidth lokal sering disingkat dengan bandwidth 12. Hal ini dikarenakan seluruh area gateway yang dilewati oleh transmisi paket data melewati router yang berada di area lokal tertentu. Bandwidth internasional adalah gateway atau router ISP yang memiliki link konektivitas dengan ISP luar negeri yang memungkinkan jalur pengiriman data dari komputer klien dapat melewatinya. Dipikul bandwidth ini sering disebut dengan istilah 11 dengan nilai sewa lebih mahal dibandingkan dengan tip 12. Throughput adalah maksimum kecepatan yang diperoleh sebuah sesi komunikasi dari lebar bandwidth yang tersedia. Speed adalah ukuran sebuah transfer data dapat melaju melewati media transmisi. Upstream merupakan besar maksimum data yang dapat dikirimkan dengan satuan waktu ke jaringan dari perangkat lokal. Downstream merupakan besar maksimal pengiriman data yang dapat diunduh dari jaringan eksternal ke perangkat lokal atau sering disebut sebagai kecepatan download. Kelebihan bandwidth lokal. Jalur untuk pengaksesan area pengaksesan server lebih pendek karena langsung terhubung ISP terdekat di Indonesia karena relatif singkat.
Tidak membutuhkan hub atau lopatan paket data yang banyak ketika menuju server oleh lokal Indonesia, sehingga kecepatan data lebih maksimal. Tidak terpengaruh oleh kondisi konektivitas jalur internasional, latency rendah. Sering digunakan untuk PIN antar kantor cabang perusahaan di Indonesia dan game online. Kekurangan bandwidth lokal. Bandwidth lokal relatif kecil, sehingga ketika menggunakan pengiriman file berukuran besar seperti email terkadang dirasakan lambat. Server atau device yang berada di Indonesia akan mengalami penurunan kecepatan jika diakses dari luar negeri dan sebaliknya. Cost, quality of service atau kualitas layanan adalah metode yang digunakan untuk menentukan kapasitas jaringan seperti aplikasi, jaringan host, atau router untuk menyediakan layanan jaringan yang lebih baik, yang lebih terencana, yang memenuhi kebutuhan layanan. Cost suatu jaringan berhubungan dengan kecepatan dan keandalan penyediaan sebagai jenis data dalam suatu komunikasi. Cost memberikan kemampuan untuk mendefinisikan atribut layanan yang disediakan, baik secara kualitas maupun kuantitatif. Cost memungkinkan administrator jaringan untuk memprioritaskan lalu lintas tertentu. Email, electronic mail, yang berarti surat elektronik ini berkonsumsi untuk mengirim surat. Mailing list adalah layanan yang digunakan untuk berdiskusi dalam suatu komunitas atau organisasi. E-commerce adalah layanan yang digunakan untuk kepentingan ekonomi toko online, merupakan salah satu contoh dari layanan e-commerce. E-learning merupakan sistem pembelajaran elektronik di mana peserta didik dan guru tidak bertatap muka secara langsung, melainkan dari jarak jauh. Demikianlah 10 jawaban dari bidang studi TLJ atau teknologi layanan jaringan. Jika saya ada salah atau kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.